Selamat malam, Mam Sendets. Apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua baik-baik dan sehat dan siap untuk mengikuti webinar malam hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Asyanti dari Dokter Anakku. Baik, malam hari ini topik kita adalah tentang ISPA, pneumonia, dan TB ya. Ini penyakit yang baru-baru ini menurut Dokter Rifan narasumber kita malam hari ini meningkat ya karena cuaca yang begitu panas dan juga polusi di banyak daerah dan kota itu membuat kita dan khususnya anak-anak lebih rentan ya terhadap infeksi saluran pernafasan ya. Kita bersama-sama nanti mengikuti pemaparan dari Dr. Rifan untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu penyakit-penyakit ini dan bagaimana kita bisa menghadapinya, mencegahnya serta menghadapinya ya. Baik, kita lihat profil Dr. Rifan ya. Dr. Rifan Fauzi, spesialis anak konsultan, dia adalah konsultan respirologi. Silakan dok. Monggo dok. Terima kasih Mbak Syanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Moms and Dad. Ada date-nya nggak ikut ya? Yang bisa berkesempatan hadir untuk kita sama-sama berbincang-bincang, diskusi atau sharing tentang masalah yang salah satu masalah kesehatan anak yang memang sedang hits ya, yaitu tentang masalah ISPA, pneumonia dan tuberkulosis pada anak. Ya, slide. Ya, kita memasuki periode pasca pandemi COVID-19 dan menuju fase endemi, dan dibarengi pula dengan adanya perubahan iklim dan cuaca yang sangat ekstrim, polusi juga meningkat. Di sisi lain, aktivitas anak-anak kita juga sudah mulai kembali normal, sudah kembali sekolah tatap muka, aktivitas lainnya yang ekstrakurikuler pun dan rekreasi juga sudah terbuka dan tidak memerlukan pakai masker lagi. Dan hal ini juga mempunyai potensi untuk menurunkan kewaspadaan kita terhadap penularan penyakit yang bisa terjadi akibat terpapar dan faktor-faktor yang di atas tersebut. Ya. Slide. Kita sama-sama tahu mungkin Bapak Ibu sekalian, moms and dads mengalami sendiri, mungkin anak-anaknya putra-putrinya mengalami ya angka kejadian batuk pilek yang berulang setiap kali masuk sekolah, sakit, istirahat, lalu sembuh, masuk sekolah lagi, tiba-tiba kena lagi batuk pilek dan lain sebagainya. Dan bahkan sering meski selain berulang juga sering kali berkepanjangan gitu gejalanya. Dan tidak hanya pada anak-anak sekolah, Bapak Ibu sekalian juga moms and dads juga mengalami gejala yang hampir-hampir mirip, sehingga eh, penularan bisa terjadi mulai dari sekolah, kantor, rumah terutama, dan lain sebagainya ya. Dan juga didukung karena pada saat setelah selesai pandemi kita mungkin karena euforia, jadi kita menganggap wah nggak perlu lagi berperilaku seperti pencegahan atau yang sifatnya lebih ke arah pencegahan terhadap penularan penyakit pada saat pandemi gitu ya. Ya, slide. Ya, kita masuk ke definisi, bukan definisi secara umum ya, artinya secara kasar bahwa saluran pernapasan anak itu adalah saluran yang terbentuk atau yang bermula dari rongga hidung ya, lalu ke tenggorokan, batang tenggorok, ke bronkus, cabang tenggorokan, lalu ke jaringan-jaringan paru. Nah, diameter saluran anak itu saluran napas anak itu jauh lebih kecil dibanding dewasa dan lebih sempit sehingga dan juga lebih lunak. Jadi konsekuensinya lebih mudah terjadi gejala yang berat kalau terjadi infeksi. Jadi kalau pada kondisi infeksi di saluran pernapasan, terutama di saluran pernapasan bagian bawah, itu akan terjadi pembengkakan di dinding saluran pernapasan. Nah, pembengkakan itu tentunya akan memiliki konsekuensi diameter saluran nafas akan menjadi lebih sempit dan mengakibatkan anak jadi bernafas jadi tidak nyaman, bahkan bisa gejalanya sampai sesak gitu ya. Di sisi lain juga sisi sistem daya tahan tubuh anak itu masih belum sempurna sehingga masih dapat eh, penyakit itu menjadi lebih berat dan berkepanjangan. Slide. Nah, ini adalah secara gambar diagram
batasan dari saluran pernapasan bagian atas, yaitu mulai dari di atas pita suara ke atas sampai ke hidung itu adalah saluran pernapasan bagian atas, sedangkan di bawah pita suara sampai ke jaringan paru itu adalah bagian bawah. Slide. Oke, nah ini juga gambaran secara skematis ya. Kita lihat bahwa terjadi perbedaan bentuk dari saluran pernapasan anak dan dewasa. Kalau anak itu bentuknya lebih ke arah funnel, eh, seperti corong ya. Kadang kalau pada dewasa bentuknya seperti tabung, silinder. Jadi dari atas sampai ke bawah tuh diameternya relatif sama. Sedangkan anak makin ke bawah makin sempit. Slide lagi. Nah, ini sebagai gambaran ya. Jadi bentuknya berbeda pada bayi, pada anak kecil dengan dewasa. Sehingga kalau makin kecil diameter saluran pernapasan, maka kalau terjadi infeksi, terjadi penumpakan lendir yang banyak, tentunya akan mengganggu pola napas dan kenyamanan si anak dalam bernapas. Lanjut, slide. Nah, apa itu sih yang disebut sebagai ISPA? Nah, ISPA itu sebenarnya singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Jadi akut itu batasannya antara ya kurang dari 10 sampai 14 hari. Lalu terbagi dua tuh, jadi ISPA-nya bisa bagian atas yang tadi kita sampaikan, yaitu mulai dari hidung sampai tenggorok, lalu bagian bawah mulai dari batang tenggorok sampai ke jaringan paru, dengan gejala yang bervariasi dari yang ringan sampai bahkan yang sampai mengancam jiwa. Gejala awalnya bisa berupa gejala umum seperti demam, mulai dari demam-demam ringan sampai demam yang tinggi, nafsu makan turun, ada batuk pilek, ya, lalu napas juga cepat kalau dia terjadi infeksi yang lebih berat, dan bahkan bisa sampai sesak napas. Lanjut. Nah, ISPA atas itu sebagian yang bisa kita sampaikan adalah yaitu yang sering dialami sebagian besar anak-anak kita adalah selesma atau common cold. Jadi common cold itu berupa batuk pilek biasa yang sembuh dalam waktu mungkin kurang dari 7 hari ya, dan gejalanya relatif lebih ringan. Sedangkan juga petunjuk umum seperti istilah umum yaitu radang tenggorok, yaitu adanya peradangan di rongga tenggorok yang bisa apa bisa terjadi faringitis, jadi itis itu adalah peradangan atau inflamasi, faring itu adalah di bagian tenggorok atau di daerah tonsilnya atau amandel kalau kita orang moms and dad sering menyatakannya sebagai amandel gitu. Amandel yang meradang itu juga akan menyebabkan gejala-gejala yang ISPA ya. Lalu juga ada beberapa kondisi, kebetulan saya beberapa kali mendapatkan pasien-pasien dengan gejala awal adalah seperti common cold, batuk pilek biasa. Lalu beberapa 1-2 hari kemudian timbul batuk yang seperti menggonggong gitu, jadi barking cough gitu ya. Batuknya itu sangat khas, jadi seperti suara yang serak tapi yang seperti ya gambarannya seperti mirip suara menggonggong gitu ya, seperti. Nah, itu kita sebut sebagai laringitis atau croup. Dan ini adalah disebabkan oleh virus juga. Slide. Ini tadi sebagian sudah disampaikan di depan bahwa demam, sakit kepala kadang-kadang pada anak-anak yang bayi yang lebih kecil biasanya lebih rentan, lebih iritatif, lebih rewel gitu ya. Bisa disertai juga dengan mual muntah, kadang bisa mencret juga ya. Dan anak itu cenderung sebagian besar itu mulai malas dan makan dan minum sehingga terjadi dehidrasi, anaknya lemas gitu ya. Untuk masalah di saluran pernapasannya biasanya mulai dari hidung seperti tersumbat, meler ataupun bersin-bersin, ada nyeri menelan, lalu ada batuk-batuk. Slide. Nah, sebagian besar penyebab ISPA atas pada anak adalah virus, yaitu berbagai macam virus dari rhinovirus, adenovirus, coronavirus, influenza. Ya, coronavirus yang mana nih? Nah, sebelum COVID-19 ini juga memang coronavirus sudah menjadi bagian yang akrab daripada anak-anak gitu ya. Jadi memang sebelum pandemi anak-anak juga sering batuk pilek yang disebabkan oleh coronavirus ya. Sehingga mungkin itu yang menjelaskan kenapa sebagian besar anak-anak yang menderita COVID-19 ya, COVID yang jenis baru itu gejalanya tidak jarang yang berat gitu ya, kecuali kalau punya kelainan bawaan lain seperti kelainan jantung, gizi buruk dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang biasa umumnya gejalanya relatif lebih ringan dibanding kalau dewasa yang kena ya, karena memang anak-anak itu sudah terbiasa terinfeksi oleh virus corona itu, yang corona yang bukan coronavirus, nah bukan coronavirus 19 ya. Dan dia biasanya self limiting, jadi sembuh sendiri. Jadi sistem imunnya akan melawan sendiri sehingga tidak memerlukan pengobatan antibiotik. Ya. Right?
dan sebagian kecil bakteri ya, eh, ada menelan dan tonsil. Kalau misalkan terjadi ada ada keluhan menelannya sakit gitu ya di tenggorokan, terus kalau kita lihat kita center gitu rongga mulutnya tampak amandelnya seperti besar, kemerahan, merahnya kalau beberapa ahli menyatakan bahwa merah itu yang merah terang atau cherry red atau strawberry light gitu ya, dan mengandung kotoran seperti putih-putih bercak seperti di kotoran yang putih gitu ya, atau disertai dengan pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher ataupun di rahang bawah. Nah, kalau kalau kondisi seperti itu memang memerlukan kemungkinan memerlukan antibiotik. Yang kalimat yang di bawah ini menyatakan bahwa sebetulnya yang tadi yang di atas yang virus yang tidak memerlukan antibiotik, tapi kalau ada gejala yang di atas 4 di atas ini, maka kita patut menduga kuat bahwa ini penyebabnya adalah bakteri, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan untuk pemberian antibiotik. Slide. Ya, terapinya gimana kalau ISPA atas? Ya, umumnya adalah secara mengatasi gejalanya aja atau simptomatis. Kalau misalkan dia malas minum, tapi pastikan dia minum dengan cukup. Bagaimana kalau anaknya nggak mau minum? Ya kita berikan minum sedikit-sedikit tapi lebih sering. Gitu ya. Bisa air putih, bisa ASI, susu formula, kuah, buah-buahan yang banyak mengandung cairan ya. Jadi berbagai macam jenis minuman atau makanan yang banyak mengandung cairan itu dibolehkan untuk diberikan pada anak. Jadi tergantung keinginan atau toleransi anak itu sendiri. Kalau demam, berikan obat-obat seperti paracetamol atau ibuprofen, dan juga perlu dikompres ya, jadi dikompres dengan air hangat seluruh tubuh atau surface cooling. Jadi mengompresnya bukan hanya di dahinya saja atau di pipinya saja dan leher ya, tapi mengompres seperti membandingkan mengelap gitu ya, mengelap anak itu dengan air hangat ya, mengelap seluruh badan sehingga diharapkan dengan mengelap dengan air hangat itu terjadi penguapan suhu tubuh yang sedang tinggi tersebut. Tapi penguapannya itu tidak mengakibatkan suhu tubuh menjadi jauh lebih dingin dibanding suhu normal ya. Makanya dikasih dengan air hangat. Kalau pakai air dingin itu cepat turunnya, tapi juga akan cepat naiknya karena tubuh akan merasa bahwa suhu tubuh pada saat itu di bawah normal. Sedangkan tubuh punya kemampuan untuk selalu mempertahankan suhunya menjadi suhu yang normal. Coba deh, Sen. Ya. Jadi itu sebaiknya jangan tidak dengan air dingin. Atau bahkan jangan pula dengan pemberian alkohol, karena alkohol itu sangat berbahaya. Di samping dia juga diserap melalui pori-pori kulit dan bisa masuk ke dalam peredaran darah, ke dalam tubuh anak. Dan bahayanya adalah kalau sampai cairan itu terpercik masuk mengenai kornea mata, maka korneanya akan rusak dan bahkan menyebabkan tidak bisa melihat lagi si anak ya. Nah, kalau makannya gimana kan pasti akan sulit tuh ya. Memang kalau dalam kondisi sakit, sebagian besar anak itu mengalami gangguan makan ya, artinya nafsu makannya menurun ya. Kalau pada beberapa anak ada yang tetap walaupun dia sakit ataupun tidak, tetap makannya tetap banyak gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak mau atau tidak nafsu ya? Berarti diberikan lagi sedikit-sedikit aja gitu, dioptimalkan sedikit-sedikit aja. Kalau dia nggak mau, udah istirahat dulu, nanti diulang lagi mungkin dalam sejam 2 jam kemudian diulang lagi sedikit lagi gitu ya. Karena ini penting untuk menjaga supaya asupan kalorinya terjaga, lalu juga dari asupan makanan itu diharapkan proteinnya juga tercukupi sedikit demi sedikit, sehingga akan meningkatkan sistem imunnya dia ya, mempertahankan supaya sistem imunnya tetap berjalan dengan baik. Tapi yang paling penting juga perhatikan adakah tanda-tanda bahaya atau emergensi pada anak eh, yang menderita ISPA atas. Ya, slide. Apa itu tanda bahayanya? Yaitu kalau demamnya semakin lama semakin tinggi, jadi manteng di 38,5 bahkan lebih tinggi lagi. Anaknya makin lama makin lemes karena dia nggak mau makan atau malah karena ada muntah-muntah gitu ya, nggak mau minum gitu ya. Nah, tanda dia dehidrasi kita perhatikan bahwa anaknya makin lemas, ada sensasi rasa kehausan tapi dia nggak bisa minum dengan baik, dan juga BAK-nya atau pipisnya itu semakin sedikit dan semakin jarang gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka dia udah kemungkinan tanda-tanda dehidrasi ya. Atau batuknya makin lama semakin memberat, bahkan sampai berkepanjangan. Pada beberapa kasus seperti pertusis atau batuk rejan atau batuk orang orang zaman dulu bilang batuk 100 hari gitu ya. Itu terjadi batuk yang sedemikian
panjang sehingga menyebabkan wajah anak itu menjadi merah, merah bahkan misalnya pucat dan bahkan pada bayi-bayi kecil bisa menyebabkan dia berhenti nafasnya. Nah, kalau kondisi seperti itu maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Atau mungkin tanda-tanda sesak nafas tampak pada anak kita. Misalkan kita perhatikan kok di daun apa di cuping hidungnya tuh terjadi gerakan kembang kempis gitu, ya, atau napas cuping hidung. Nah, itu udah tanda-tanda bahwa dia sudah mulai kekurangan oksigen gitu ya. Atau ada tarikan dinding dada ke arah dalam. Misalnya kita lihat tarikan dinding dadanya kayak kayak terengah-engah seperti orang habis lari gitu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya, dia tidur aja gitu. Atau anak semakin gelisah dan seperti ya air hunger tadi ya, seperti kekurangan oksigen. Nah, kondisi seperti ini berarti sudah semakin bahaya, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat. Karena takutnya ini adalah gejala menuju ke arah seperti radang paru atau pneumonia yang akan kita bicarakan berikut. Slide. Nah, kapan dibawa? Ya tadi ya, kalau udah mulai ada tanda-tanda yang berbahaya, atau misalkan anak kita itu sebelumnya memang sudah menderita asma dan mendapat infeksi virus dari mungkin dari lingkungan, dari sekolah, dari kelas ataupun dari rumah, maka kita takutkan jangan sampai dia terjadi serangan asmanya berlanjut gitu ya. Karena infeksi virus pada anak itu bisa menjadi pemicu terjadinya serangan asma pada anak. Oke, nah tadi ya tanda-tanda bahaya, apakah ini suatu pneumonia atau bukan itu? Karena seringkali gejala pneumonia diawali oleh gejala batuk pilek biasa yang kita menganggapnya itu sebagai ya seperti selesma atau common cold ya. Maka penting buat kita, buat orang tua, moms and dads itu mengenali tanda-tanda bahaya, memantau kondisi si anak pada saat dia batuk pilek. Ya, slide. Nah, sekarang kita bicara mengenai pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah salah satu bagian dari ISPA bagian bawah. Jadi suatu infeksi yang menyebabkan kerusakan jaringan parenkim paru. Jadi parenkim itu apa sih? Parenkim itu kalau moms and dads sering makan paru goreng atau rendang paru, jadi lapar makan makanannya. Jadi itu tuh jaringan paru yang kita makan itu adalah jaringan parenkim paru ya, sebagai kasar. Juga ada saluran-saluran kecil atau alveolus ataupun bronchiolus gitu ya. Nah, terjadi itu kerusakannya karena adanya infeksi, ada bakteri, ada virus ya, ada jamur, tapi jamur itu sangat jarang. Yang paling sering adalah bakteri, kemudian virus. Nah, sehingga kalau terjadi kerusakan di jaringan paru tersebut, maka proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga akan terganggu. Ya, terganggunya bisa dalam kondisi yang artinya gangguannya bisa terjadi yang gangguan berupa ringan, hanya sekedar napasnya lebih cepat saja, atau yang sampai berat. Berat itu sampai anak itu cenderung tidur dan bahkan mungkin mulai menurun kesadarannya, ya sampai napasnya juga mungkin lebih berat, ya gejalanya lebih berat. Ya tadi itu ya, jadi gejalanya juga hampir mirip dengan gejala batuk pilek biasa, tapi kita perhatikan makin lama kok frekuensi napasnya makin cepat gitu ya. Ya slide. Ya, kenapa sih kita bicara tentang pneumonia? Karena memang pneumonia sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan anak di dunia dan bahkan pada balita itu penyebab angka kejadian kematian yang lebih besar daripada gabungan antara AIDS, malaria, dan campak gitu ya. Makanya tahun 2016 ini memang lama sih ya, artinya ada campaign dari UNICEF dan WHO eh, khusus untuk pneumonia pada anak. Jadi kampanyenya atau kalimat tagline-nya adalah pneumonia the forgotten killer of children. Jadi artinya eh, kalau ada wabah atau kecelakaan pesawat itu meninggal 100 atau berapa kurang dari 100 orang itu dunia sudah sedemikian heboh gitu ya. Padahal kita tahu bahwa angka kematian anak-anak balita yang disebabkan oleh pneumonia itu juga berlangsung lebih dari situ. Bahkan secara kontinu setiap bulan itu selalu ada kematian balita akibat pneumonia. Slide. Ya, jadi bisa menyebabkan 14% kematian anak. 14% itu adalah jumlah yang sangat besar ya untuk kematian anak balita dari 740 ribu sekian anak pada tahun 2019. Dan kelihatannya sih angka kejadiannya tidak berbeda jauh ya, atau mungkin bahkan malah meningkat ya.
pada tahun-tahun terakhir ini. Ya, slide. Nah, ini secara global kasus pneumonia itu lebih dari 1.400 kasus per 100.000 anak, atau kira-kira satu kasus per 71 anak per tahunnya. Bayangkan kalau jumlah anak sedunia berapa ya. Paling tinggi tentu ya, meskipun kita mungkin nggak termasuk dalam angka kejadian yang paling tinggi, ya Asia Selatan ada sekitar 2.500 kasus per 100.000 anak, Afrika Barat dan Tengah gitu. Asia Selatan itu seperti Pakistan, Bangladesh, ya India mungkin di sana ya. Tapi mungkin karena kita pencatatan di negara kita, pencatatan kejadian penyakit, pneumonia mungkin belum sebaik negara-negara lain, atau mungkin karena jumlah penduduk kita jauh lebih besar, dengan jumlah yang tersebar merata sampai ke pelosok-pelosok, agak sulit untuk mengumpulkan data yang akurat gitu ya. Slide. Nah, ini sebagai gambaran pneumonia tuh. Kita lihat tuh saluran napas yang sebelah kiri ini ya. Eh, Pipa udaranya, airway-nya itu bercabang ke kanan dan kiri, ke paru kanan dan kiri, lalu di ujung-ujung cabang itu terdapat apa yang kita sebut sebagai alveoli gitu ya. Alveoli itu adalah kayak gelembung-gelembung yang sifatnya berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan CO2 ya, dalam proses bernapas. Nah, pada saat terjadi pneumonia, maka kita lihat di gambar yang kiri itu, perbedaan alveolinya tuh yang normal itu adalah yang agak merah ya, sedangkan yang banyak cairannya itu adalah yang apa, kuning gitu ya, sehingga terjadi proses peradangan. Nah, seperti gambar yang di kanan juga kita lihat pada saat yang sehat itu yang sebelah kanan, yang biru ya, diameternya ataupun dinding dari bronkiolnya itu juga masih normal, sedangkan yang sebelah kiri ini adalah pada saat terjadi pneumonia. Kalau pada saat pneumonia, alveolumnya itu akan terendam dengan cairan lendir dahak yang dihasilkan oleh karena proses peradangan atau infeksi. Dan infeksi itu juga menyebabkan dinding dari bronkiol itu menjadi menebal karena ada proses peradangan. Sudah menebal sehingga diameter jadi semakin kecil, lalu ditambah dengan produksi lendir yang berlebihan. Itu akan mengakibatkan si kecil akan mengalami proses sesak napas yang bervariasi gitu ya nantinya. Ya, slide. Ini juga gambaran secara skematis ya, bahwa pada saat kena pneumonia itu alveolusnya itu akan tertutup oleh cairan atau lendir yang bervariasi mulai dari yang encer sampai yang lebih kental gitu ya. Next slide. Nah, ini bagaimana proses masuknya kuman sih? Ya, biasanya kalau kuman-kuman yang menyebabkan ISPA ataupun pneumonia itu masuk melalui udara pernafasan dan udara pernafasan. Jadi mungkin moms and dad sudah hafal ataupun sudah lebih mengerti proses terjadinya infeksi setelah informasi-informasi pencegahan COVID ya. Jadi masuk melalui udara pernapasan dari penderita yang ada di sekitar si kecil yang lagi sakit, batuk pilek gitu ya. Lalu dihirup melalui udara pernapasan, dia akan menempel di jaringan paru ya, berkembang biak, dan nah, pada saat proses pengembangan biak itu akan terjadi proses peradangan yang tadi kita sudah sampaikan di yang sebelumnya itu ya. Oke, slide. Nah, ini gambaran ronsen, misalkan yang sebelah kiri itu ronsen yang normal, artinya yang tengah putih yang seperti buah pir itu adalah jantung, itulah jantung yang normal. Nah, di sisi kanannya itu yang ada tanda R, itu tanda R itu adalah right, artinya paru yang kanan. Itu kalau paru-paru yang normal cenderung berwarna hitam sebagian besar, itu ada bercak-bercak putih, itu satu masih wajar ya, yang nggak melebar. Yang kanan dan kiri normal. Nah, sedangkan di Brownstone yang pada saat pneumonia kita bisa melihat perbedaannya tuh di batas paru-paru sebelah kanan, terutama yang tengah sampai atas, itu ada gambaran seperti perselubungan kita menyebutnya. Ada gambaran seperti yang putih-putih gitu ya. Nah, itu putih itu artinya terjadi penumpukan sel radang, lendir, dahak yang ada di jaringan paru tersebut. Dan sebagian pada kondisi seperti ini, dengan gejala anak yang cenderung sesak nafas, batuk, dan anaknya gelisah dan gambar ronsen seperti ini, maka ini adalah sudah bisa kita sebut sebagai pneumonia gitu, radang paru. Selanjutnya, nah ini juga sama, tapi ini yang lebih berat gitu ya. Kalau kita lihat bandingan sekali gambar ronsen yang normal dengan ronsen yang pneumonia yang berat gitu ya.
Itu artinya jaringan parunya yang hitamnya lebih sedikit dibanding yang putihnya. Nah, itu udah gambaran yang berat gitu ya. Maka eh, dengan kondisi ronsen seperti ini, dengan gejala anak pasti akan lebih berat, maka tidak heran pasiennya, anak ini akan masuk ke ruang ICU. Nah, itu di yang bagian tengah atas itu ada gambaran putih, garis putih itu adalah selang ETT ya, selang untuk bernapas anak yang dipakai untuk membantu anak bernapas melalui mesin ventilator. Ya, slide. Nah, ini, jadi ada gejala, ada tanda. Kalau gejalanya ya mungkin ya batuk, demam-demam, yang napas agak cepat, ada batuk, ada nyeri dada dan perut, anak gelisah, kurang minum. Nah, kalau tanda-tanda pneumonia itu adalah kalau sudah menunjukkan gejala ke arah pneumonia yang lebih jelas. Misalkan ada tadi ya frekuensi napasnya lebih cepat, ada tarikan dinding dada ke arah dalam, suara napas mulai gerak-gerak, dan hidungnya kembang-kempis. Dan kalau sudah sampai ke arah yang lebih berat, maka akan tampak eh, kebiruan di kulit sekitar mulut ya ataupun di jari-jari tangan kita di ujung jari-jari anak-anak kita atau suara napas akan kalau didengarkan akan semakin menurun semakin jauh gitu ya atau ada gambaran suara yang nyik-nyik seperti asma dan lain sebagainya ya slide. Ini patokan dari frekuensi napas normal berdasarkan usia. Jadi kalau di bawah 2 bulan frekuensi napasnya itu maksimal 60 kali per menit. Kalau di bawah 12 bulan, dari 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 kali per menit. Kalau di bawah 5 tahun, mulai dari 1 tahun sampai di bawah 5 tahun itu 40 kali per menit ke bawah. Gitu ya. Tapi dihitung pada saat anak itu tenang. Kalau dia saat menangis, itu kita harus evaluasi lagi ya. Atau dihitungnya, bagaimana menghitungnya? Kita harus menghitungnya secara penuh selama 1 menit atau 60 detik. Karena kalau kita hitung cuma per 10 detik dikali 6 misalkan, jangan 10 detik napasnya sekitar eh, 5 kali dikali 6, 30 gitu. Enggak, kalau pernapasan itu dihitung selama 1 menit penuh. Gitu ya. Slide. Terapinya apa? Terapinya tentunya kalau pneumonia karena dia berat, gejalanya cenderung berat dan bisa mengancam jiwa, maka diberikan antibiotik. Karena WHO juga menganjurkan dengan sangat bahwa kalau kita menemukan anak-anak atau dokter mendiagnosis anak sebagai pneumonia, maka pemberian antibiotik itu dibenarkan. Ya, meskipun tadi kita sampaikan bahwa penyebab pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus. Yang tadi virus pasti akan bisa sembuh sendiri ya. Bisa juga jamur sebagian kecil ya. Tapi secara kasat mata, secara penglihatan kita secara langsung ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan oleh infeksi bakteri, virus dan jamur itu tidak bisa dibedakan sehingga sedangkan kalau virus kita tidak pakai obat, tapi kalau bakteri kita harus pakai obat. Maka kita nggak bisa gambling hanya wah ini virus nih, kita main tebak-tebak aja gitu ya. Jadi, tapi kalau dia dianggap sebagai pneumonia, maka anggaplah dia sebagai pneumonia yang disebabkan oleh bakteri. Maka pemberian antibiotik itu penting ya untuk menyelamatkan jiwa. Asupan cairan yang cukup gitu ya. Asupan cairan ini bisa kalau pneumonia kan memang gejalanya ada yang ringan sampai berat. Kalau yang ringan itu masih bisa rawat jalan dan pemberian antibiotiknya bisa diberikan dengan antibiotik minum ya, oral aja gitu ya. Nah, pada saat kalau anak-anak yang dirawat di rumah aja itu bisa diberikan melalui minum minum sehari-hari gitu ya. Tapi kalau sampai yang sedang atau berat pneumonianya maka harus diberikan melalui cairan infus gitu ya. Oksigen diberikan pada pneumonia yang grade-nya, yang derajatnya berat, ringan, sedang atau berat. Ya. Dan terapi pendukung lainnya, misalkan kalau dia demam, turunkan demamnya. Kalau dalam keadaan demam, terutama kalau demam tinggi, maka anak akan cenderung rewel, gelisah, dan makin tidak bisa uh, bernapas dengan optimal. Slide. Nah, dapat dicegah nggak sih pneumonia? Nah, tentunya dapat gitu ya. Makanya kalau pada bayi-bayi masih di bawah 6 bulan, maka pemberian ASI eksklusif sangat-sangat dianjurkan. Karena dengan ASI eksklusif, kebutuhan nutrisi si bayi akan terpenuhi dengan optimal. Yang kedua, ada antibodi yang bisa diberikan dari air susu ibu itu ke dalam bayi tersebut. Sehingga bisa mengurangi resiko untuk terjadi pneumonia gitu ya. Kalau pada anak-anak yang lebih besar atau anak-anak yang sudah mulai MPASI, maka pemberian asupan nutrisi yang optimal dan bergizi.
Dan PHBS jangan lupa ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat, bebas dari paparan asap rokok, bebas dari paparan polusi udara seperti sekarang ini ya. Hindari kontak dengan penderita ISPA yang lainnya atau pada anak-anak yang kakaknya misalkan sakit, yang sebaiknya kalau memungkinkan dipisah gitu ya tidurnya atau bermainnya. Lalu jaga higienis. Nah, kita juga harus hati-hati bahwa peran orang tua ataupun pengganti orang tua yang merawat anak dengan gejala ISPA atau batuk pilek ataupun kecurigaan karena pneumonia, maka kita harus memberikan perhatian penuh. Apakah sudah mulai ada tanda-tanda napasnya mulai cepat, ya, anaknya sudah mulai lebih rewel dan lain sebagainya. Nah, dengan pengenalan dini yang bisa dilakukan sendiri di rumah, kalau memang sudah ketahuan ada gejala menuju pneumonia, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter atau ke puskesmas sehingga bisa diberikan tata laksana yang lebih cepat dan tepat sehingga bisa mencegah terjadinya perburukan. Ya. Lalu yang terakhir, ya terakhir bukan terakhir, ada beberapa banyak pencegahan. Imunisasi jangan lupa ya, imunisasi itu sangat penting karena di negara-negara maju bahkan mereka masih tetap melakukan imunisasi secara berkala. Di negara kita memang sudah, alhamdulillah sudah juga dilakukan dengan ini, tapi ada beberapa mungkin pada saat pandemi itu sempat terputus gitu ya, karena orang tua juga, kita terus terang kita juga takut kan keluar rumah, apalagi ke rumah sakit, yang di rumah sakitnya apalagi ngerawat COVID dan lain sebagainya. Jadi kita eh, pernah mengalami masa-masa itu, we've been through that apa episode gitu ya. Nah, seringkali jadi karena hal-hal tersebut maka imunisasi juga jadi tertunda gitu ya. Jadi menyebabkan anak-anak itu jadi tidak lengkap gitu. Nah, sekarang karena sudah mulai lepas dari pandemi, maka berikanlah imunisasi, lengkapilah imunisasi pada bayi-bayi atau anak-anak kita yang belum lengkap imunisasinya atau sudah harus diimunisasi ulang. Imunisasi apa sih yang bisa mencegah ISPA atau pneumonia? Ya mulai dari BCG nanti yang tentang TBC ya, tuberkulosis, lalu DPT, jadi difteri itu adalah salah satu ISPA bagian atas yang sudah sangat jarang di Indonesia pada saat ini gitu ya. Lalu DPT berarti pertusis, pertusis tadi yang sudah saya sampaikan tentang batuk 100 hari itu ya, batuk rejan atau batuk 100 hari. Lalu dari influenza pada usia 6 bulan, eh, kita menyarankan untuk diberikan influenza karena influenza juga bisa menyebabkan gejala-gejala ISPA ya, dan bahkan bisa lebih berat gitu ya. Lalu berikutnya adalah campak atau MR. Jadi campak atau MR itu sebenarnya tidak secara langsung mencegah terjadinya pneumonia, tapi kita memberikan perlindungan dengan vaksinasi campak itu, kita memberikan perlindungan kepada anak-anak itu terhadap penyakit campak. Karena apa yang kita tahukan dari campak tersebut, wah tapi campak kan infeksi virus, bakalan berhenti sendiri, sembuh sendiri gitu. Iya, cuma pada saat dia kena campak, maka sistem daya tahan tubuh anak itu akan jauh lebih rentan terhadap infeksi yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan daya tahan dia kena campak, daya tahan tubuh rendah, tiba-tiba dia kedapatan kuman atau virus bakteri yang bisa menyebabkan pneumonia. Maka akan timbul juga tuh selain campak, dia punya infeksi sekunder namanya. Infeksi sekunder itu ya yang sering kali adalah kalau nggak pneumonia, ya diare. Gitu. Makanya MR atau campak itu vaksinasinya penting karena dengan vaksinasi tersebut maka anak akan mempunyai antibodi terhadap kuman campak. Sehingga kalau dia tertular campak, maka gejalanya biasanya dia akan sehat-sehat aja gitu. Atau kalau toh dia terkena penyakit campak karena mungkin kumannya virusnya jauh lebih banyak atau daya tahan tubuh dia sedang lebih tidak kurang baik gitu ya. Gejala yang timbul itu jauh lebih ringan dibanding kalau yang sama sekali belum pernah divaksinasi. Next slide. Nah, kita ke pokok bahasan terakhir ya mengenai tuberkulosis atau TB atau TBC gitu ya. Seperti yang Moms and Dads pernah baca atau yang sudah tahu, penyebabnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya bervariasi dan hampir bisa menginfeksi di seluruh bagian tubuh, istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Yang paling sering memang dia masuknya melalui saringan saluran pernapasan atau paru. Jadi makanya yang paling sering kasus pada anak TBC itu adalah yang TBC paru. Nah, organ lainnya mungkin Moms and Dad juga sudah tahu,
bisa menyebabkan terjadinya infeksi di kelenjar getah bening, baik di leher, di ketiak, selangkangan, gitu ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai TB kelenjar, gitu ya. Atau yang lebih berat, misalkan di kepala, bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau radang otak, gitu ya. Atau kita sebut sebagai meningitis. Nah, ini termasuk yang berat, gitu ya, meningitis. Bisa juga mengenai tulang, kulit, hati, ginjal, mata, jantung, dan lain sebagainya, ya. Jadi TBC itu bisa menyerang ke seluruh bagian tubuh, gitu ya. Dan di Indonesia masih tinggi angka kejadiannya, sama seperti masalah imunisasi selama pandemi, gitu ya. Selama pandemi itu penderita TBC itu seringkali menunda untuk kontrol, ya, karena satu dan lain hal, makanya mereka tidak berani datang ke rumah sakit. Dan sedangkan petugas lapangan TB yang bertugas untuk misalkan mendampingi atau berkunjung ke rumah-rumah itu juga terbatas karena adanya larangan untuk keluar rumah, ya, pada saat pandemi. Nah, bayangkan dalam 2 tahun itu ketidakteraturan berobat pada penderita, terutama penderita TBC dewasa, akan menyebabkan kuman TBC itu yang belum sepenuhnya mati akan makin berkembang biak. Sehingga akan muncullah gejala-gejala penyakit TBC seperti pada saat pertama kali dia menderita infeksi, bisa relapse, ya, bisa reinfeksi, dan lain sebagainya. Dan yang kita takutkan adalah kalau yang paling sering menyebabkan penularan adalah penderita TBC dewasa yang belum diobatin atau pengobatannya masih awal-awal, gitu ya, masih ada gejalanya. Nah, itu dia bisa menyebabkan penularan TBC ke sesama anggota keluarga yang dewasa atau ke anak-anak, gitu ya. Nah, itu jadi makanya tidak heran angka kejadian dalam praktek sehari-hari juga kami para dokter anak terutama juga menjumpai bahwa ternyata semakin banyak juga angka kejadian TBC pada anak ataupun bayi, ya. Sehingga ini akan, ya, ini suatu suatu satu hal yang tanda kutip lumrah, ya, kalau kita habis kena pandemi, gitu. Jadi ada pelayanan-pelayanan ataupun terapi yang terputus pada saat isolasi ataupun pandemi. Slide. Ini gejala umum. Jadi TBC itu ada gejala umum, ada gejala yang spesifik. Kalau yang umum pada anak itu, nah, seringkali kalau TBC anak itu gejalanya tidak khas, gitu ya. Tidak seperti dewasa. Kalau dewasa kan biasanya batuk lebih dari 2 minggu, ada batuk darah, keringat malam, berat badan turun, nafsu makan turun, gitu ya. Jadi relatif lebih mudah untuk menegakkan diagnosis TBC pada dewasa, ya, dibanding kalau pada anak-anak. Karena kalau pada anak bisa saja dia cuman berat badannya nggak naik-naik nih, segitu aja, gitu ya. Atau malah turun misalkan. Nah, kalau turun kita akan lebih bisa curiga. Tapi kalau misalkan dia nggak naik atau tetap aja nggak pernah naik, padahal makannya juga biasa-biasa aja, gitu ya. Terus bisa juga demam lebih dari 2 minggu, gitu ya. Nah, tapi kita juga harus pikirkan juga demam lebih dari 2 minggu itu kan banyak tuh penyebabnya. Bisa tifoid, bisa apa penyakit-penyakit autoimun, bisa infeksi saluran kemih, dan lain sebagainya, gitu. Makanya itu harus dipikirkan juga. Tapi kita harus curiga. Karena apa? Karena di Indonesia adalah daerah endemis TBC. Jadi angka kejadian TBC ini juga masih banyak. Lalu kalau misalkan dia batuk 2 minggu atau lebih yang nggak membaik dengan pengobatan yang biasa, dan bahkan beberapa kondisi kalau udah lebih dari 2 minggu itu biasanya dokter akan memberikan antibiotik, ya, karena mungkin ada infeksi sekunder bakteri tadi. Atau teraba tuh pembesaran kelenjar getah bening seperti di leher, gitu ya, atau di ketiak, gitu. Yang terutama kalau kita curiga tuh kalau pembesaran kelenjarnya itu terjadi ataupun mengenai beberapa kelenjar, gitu. Misalkan dalam satu leher itu ada kumpulan dari teraba benjolan kecil-kecil ataupun yang agak besar di leher, ya, bisa di kedua leher, di tahang bawah, di ketiak, di selangkangan, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus curiga bahwa itu sebagai suatu TBC kelenjar. Nah, keluhan spesifiknya tergantung dari organ yang terkena. Kalau misalkan dia kena di paru, ya bisa menyebabkan gejala batuk-batuk, ya. Kalau di liver bisa menyebabkan juga nyeri di perut atau jadi kuning atau perut jadi membesar, ada cairan di perut, dan lain sebagainya. Kalau di ginjal, nah, ini agak sulit. Seringkali ginjal itu kita tidak, karena insiden atau kejadiannya itu juga jarang, maka seringkali agak sulit untuk menemukan. So, diberikan obat macam-macam, ternyata tidak sembuh. Tiba-tiba mungkin
eh, ketemu nggak apa, setelah semua diagnosisnya kita cari-cari ternyata dia kena, maka kita pikirkan TBC sebagai salah satu penyebab. Ya, ya slide. Nah ini contohnya nih ya, kayak TBC tulang belakang, gitu ya, kalau pada anak-anak dengan gambaran ini kita sebut sebagai gibus kalau yang tulang belakang tuh ya, jadi menonjol, eh, lalu apa? Kalau di ronsen itu gambaran tulang belakangnya itu jadi kropos gitu ya. Nah, TBC itu menyebabkan gejala-gejala kayak seperti itu, jadi kerusakan jaringannya menjadi lebih masif, lebih lebih apa? Lebih berat gitu ya. Kalau di tulang jadi menonjol gitu ya, atau miring tulangnya gitu ya. Nah, TBC kelenjar. Nah, ada yang istimewa kalau TBC kelenjar itu kalau di leher atau di ketiak itu kalau dia pecah, dia kan membesar ya, membesar lalu lambat laun dia bisa pecah seperti bisul. Nah, bekas pecahnya bisul tersebut atau kelenjar tersebut gambarannya seperti memanjang gitu. Jadi jaringan sicatrix atau jaringan seperti keloid yang memanjang di leher atau di ketiak gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai scrofuloderma. Nah, itu khas buat TBC kelenjar tuh. Jadi kalau misalnya kita menemukan ada orang yang dengan gambaran kelenjar seperti itu yang pecah gitu, ya kita pikirkan jangan-jangan dia TBC gitu ya. Memang bukan semuanya TBC sih, tapi paling tidak kalau ditemukan orang seperti itu, maka kita harus curiga ke arah TBC. Atau TBC di tulang lutut gitu ya, terjadi pembesaran, pembengkakan tulang lututnya menyebabkan anak menjadi tidak bisa berjalan dengan baik dan sebagainya, atau nyeri gitu ya. Slide. Nah, ini ada yang namanya scoring TB anak yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ada scoringnya dengan nilai scoring itu antara 0 sampai 3. Jadi mulai itemnya adalah ada kontak enggak gitu ya. Kontak itu artinya kontak berdekatan dengan orang dewasa atau yang menderita TBC. Nah, itu juga kalau iya, maka kita lihat apakah hasil dahaknya positif atau negatif. Nah, itu menentukan dia dapat poin berapa gitu ya. Nah, PPD itu adalah mantuk tes. Jadi kalau mantuk tes positif, itu nilainya paling tinggi, positif. Jadi berarti nilainya 3. Berat badan itu paling tinggi kalau dia di bawah, berdasarkan usianya itu di bawah 60%. Nanti hitungan dokter ataupun perawat akan tahu itu ya. Maka dia paling besar nilainya adalah 2. Sedangkan yang lain seperti demam, batuk, perusahaan kelenjar itu maksimal 1 dan ronsen juga maksimal 1. Nah, itu scoring ini dikumpulkan, dilihat pada satu pasien, dinilai ada apa tidaknya, dapat scoring berapa. Nah, kalau skornya 6, totalnya 6 atau lebih, maka kita udah boleh memberikan mendiagnosis sebagai TB ya, TBC. Slide. Oh ya, tapi yang melakukan scoring adalah dokter ya, jadi bukan orang tua atau bukan itu. Karena perlu penilaian atau evaluasi secara medis ya. Ya. Nah, ronsen paru pada TBC apa aja sih? Ya, nah, gambaran itu bermacam-macam sih gejalanya. Bahkan beberapa kondisi juga akhirnya semua ronsen paru dianggap sebagai TBC gitu ya. Karena memang gejalanya memang tidak khas, lalu gambaran ronsennya juga bisa menyerupai penyakit yang lainnya. Tapi yang sugestif TBC itu misalkan pada gambar yang kanan atas ada pembesaran atau penebalan di daerah hilus namanya ya di apa di bagian eh, tengah kanan itu ya, bukan penebalan itu. Atau seperti ada gambaran bercak putih yang menetap gitu ya, konsolidasi namanya. Atau gambaran adanya kayak semacam bolong di parunya kelihatan dari ronsen. Nah, kalau yang paling kanan bawah itu adalah yang sudah berat, itu TBC-nya TBC miliar namanya. Jadi infeksinya sedemikian meluas mulai dari jaringan hampir di seluruh lapangan paru terkena infeksi tersebut. Maka anak yang dengan kondisi seperti ini biasanya gejalanya sudah mulai ke arah gizi buruk, gagal tumbuh, ya, stunting. Bahkan ada beberapa yang memang eh, napasnya cepat, jadi menyerupai seperti pneumonia gitu ya, napas cepat, perlu oksigen gitu ya. Dan ada juga beberapa kondisi di mana parunya jadi bocor gitu ya. Bocor itu terjadi udaranya keluar sehingga akan terjadi gambaran seperti eh, apa paru yang kolaps karena bocor udaranya gitu ya. Slide. Nah, tes yang sering kita sama-sama orang Mams Index juga udah tahu ya, udah sering mengetahui adalah tes uji tuberkulin.
Nah, uji tuberkulin adalah suatu tes untuk memasukkan protein dari kuman Mycobacterium ya yang menyerupai TB. Jadi hanya proteinnya bukan kumannya. Jadi proteinnya diproses sedemikian rupa sehingga di eh, dalam jumlah kecil saja sudah bisa menimbulkan reaksi antibodi pada anak-anak yang memang positif TBC. Nah, itu kita lakukan suntikan di bawah kulit ya. Dan kalau penyuntikan yang benar, dia akan timbul gelembung seperti di gambar kanan atas yaitu ya. Ada jarum suntik, ada gambar gelembung yang pucat gitu ya. Dan biasanya kalau penyuntikannya dari awal itu bagus, tidak kedalaman, setelah jarumnya dicabut, dia tidak akan timbul darah. Karena di situ memang tidak ada pembuluh darah, hanya jaringan-jaringan kulit aja. Lalu kita baca dalam 2 sampai 3 kali 24 jam. Memang idealnya 3 kali 24 jam karena kita mau melihat eh, dia reaksinya lambat, jadi nggak segera ini. Makanya dilihat dalam 2 sampai 3 kali 24 jam. Nah, reaksinya seperti yang di gambar kiri bawah tuh. Ada seperti penebalan merah gitu ya. Kalau diraba tuh agak agak keras bawahnya dasarnya. Itu yang kita sebut sebagai indikasi. Nah, bagaimana menilainya yaitu dengan gambar yang di kanan bawah. Diukur diameternya dari bagian yang teraba keras gitu ya. Dan hanya satu ukuran, ukurannya yang melintang terhadap arah suntikan gitu. Oke, slide. Ada juga pemeriksaan yang sekarang ini dimulai dilakukan, sering juga dilakukan ya, di pemeriksaan uh, dahak atau sputum. Kalau pada anak kan gimana kan nggak bisa batuk dia, karena anak kecil kan batuknya juga kadang-kadang lendirnya juga nggak banyak gitu. Bahkan kadang-kadang ada beberapa kondisi uh, dugaan infeksi TBC, ternyata dia nggak ada batuk sama sekali, tapi kita curiga infeksi TBC. Nah, ada yang namanya prosedur disebut sebagai induksi sputum atau merangsang eh, produksi dahak itu kita rangsang dengan pemberian inhalasi biasanya. Inhalasi dengan pemberian NaCl 3%, tapi sebelumnya kita inhalasi dengan salbutamol supaya dia tidak ada efek samping dari pemberian inhalasi NaCl yang pekat tadi. Nah, setelah diinhalasi, maka akan terbentuk produksi lendir dari saluran napas itu akan terbentuk keluar dan anak akan batuk-batuk. Nah, pada saat batuk itu bisa ditampung langsung di botol atau mungkin dibantu dengan suction gitu ya, disedot, disap gitu ya. Dan pada bayi-bayi kecil juga selain itu kita bisa melakukan pemeriksaan bilasan lambung atau kita mengambil cairan lambung. Karena apa? Pada bayi seringkali kalau pada saat dia batuk, kumannya juga bisa ketelan ke lambung gitu. Nah, diambil cairan dari lambung, kita harapkan bisa memberikan satu informasi yang kita inginkan kalau memang dia curiga karena TBC ya. Slide. Nah, ini klasifikasi TBC itu sendiri. Jadi ada yang kontak, ada yang infeksi, ada yang sakit. Jadi kalau kalau dia terapinya kalau misalkan dia nggak ada kontak dengan pekerja dewasa, nggak ada infeksi, dalam artian mungkin tes mantuknya itu negatif dan juga tidak ada gejala, maka memang tidak perlu terapi apapun. Tapi kalau dia ada kontak, kalau dia nggak ada infeksi, nggak ada gejala, tetap kita berikan profilaksis atau pencegahan. Nah, kalau yang ada kontak, terus mantu tesnya positif, tapi nggak ada gejala, nah kita berikan juga pencegahan. Tapi kalau ada kontak, ada infeksinya, ada mantu tes positif, dan ada gejala-gejala penyakitnya, nah ini disebut sebagai eh, TBC disease ya, TBC sehingga harus diberikan terapi anti tuberkulosis yang full dose. Slide. Jadi diberikan dalam waktu 6 bulan tuh obat TBC-nya ada fase intensif dan fase lanjutan. Jadi kalau 6 bulan dibagi dua, intensifnya biasanya diberikan 3 macam obat seperti rifampicin, INH dan pirazinamid selama 2 bulan pertama. Lalu berikutnya 4 bulan ataupun sampai 10 bulan tergantung dari gejala penyakitnya atau TBC yang apa. Gitu. Diberikan obat sebanyak yang ada 2 jenis obat, hanya rifampicin dan INH. Gitu. Dan diberikan setiap hari tanpa ada jeda. Gitu. Slide. Ya, sebagai kesimpulan, sebenarnya bahasan ini luas banget ya, bisa bisa 1 semester lebih ini kalau membahas semuanya. Jadi penyakit infeksi
ISPA, pneumonia, dan TBC itu masih mengancam kesehatan anak-anak kita gitu ya, di Indonesia maupun di dunia. Pengenalan dini terhadap gejala penyakit dapat menghasilkan keberhasilan terapi yang baik. PHBS langkah yang tepat dan jauh lebih murah dalam mengatasi dan mencegah meningkatnya angka kejadian penyakit tersebut. Ya. Begitu pula dengan asupan nutrisi yang optimal, imunisasi, dan memegang penting dalam meningkatkan status kesehatan anak. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jelas buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sekali ya, komplit sekali ini penjelasannya. Tapi tentunya Mam Sendets mungkin nggak bisa mencerna semuanya di dalam 1 jam Ya, nggak ada 1 jam malahan ya. Tapi paling tidak Mam Sendets pastinya lebih punya pegangan sekarang ya, karena mungkin ada yang pernah didiagnos TB atau pneumonia. Tapi meraba-raba ini sebetulnya gimana sih sebetulnya gitu ya, pneumonia itu apa, lalu saya harus apa gitu ya. Ini materi dari Dokter Rifan pastinya memberi Mam Sendets lebih banyak pengetahuan tentang penyakit-penyakit itu. Apa jadi dibaca-baca lagi, dan kalau perlu juga nanti pas diskusi dengan dokternya di lokasi masing-masing bisa juga dibahas ya apa eh, tadi apa poin-poin yang diberikan oleh Dokter Rifan. Baik, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. ya, silakan. Ini sebenarnya sesi tanya jawabnya banyak yang spesifik untuk anak masing-masing ya, tapi menurut saya sih tetap bisa relevan juga. Mam Sandes yang lain bisa bisa menyimaknya dan juga mungkin bisa applicable juga untuk anaknya di rumah. Oke, kita mulai dari yang dari grup ya. Saya copy paste sudah 6 dari grup, lalu nanti di bawahnya ada pertanyaan dari peserta yang live. Oke, nomor 1 ini dari Riau. Oh ya, ini tadi malam ini kita banyak sekali dari Sulawesi Tenggara, dari Jambi, dari Kalimantan Barat, juga Jawa tuh ada Bali, ada Cirebon, Depok, Bekasi, Jakarta tentunya. Jadi dari banyak banyak daerah, dan pastinya yang di daerah juga apa konsultan respirologi banyak yang nggak ada ya dok. Masih masih bisa jari ya apa. Iya, 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 Mbak. Jadi ini kebetulan ada Dokter Rifan, silakan bertanya. Oke, pertama dari Riau, anaknya usia 10 bulan dok. Hmm. Pertanyaannya, dok, anak saya sekarang lagi batuk pilek. Tadi malam anak saya gelisah tidurnya. Bagaimana mengatasi anak batuk pilek agar istirahatnya tidak terganggu? Ini banyak ditanyakan moms yang masih kecil ya bayinya ya, apalagi yang masih Hmm. 3 bulan tuh juga banyak tuh yang DM ke dokter anakku. Mereka pasti khawatir begitu anaknya batuk-batuk ya. Jadi apa yang bisa diberikan untuk mengatasi batuknya? Itu dulu ya dok, nanti nomor 2 Ya. berikut. Ya, jadi kalau bayi itu kan umumnya kalau sampai ya di bawah 1 tahun lah gitu ya, seringkali memang dia bernapas lebih banyak melalui hidung. Jadi kalau memang terjadi infeksi ISPA ya, gitu kan common cold gitu ya, terjadi infeksi di hidungnya, terjadi kesumbatan di hidung itu pasti akan rewel sekali gitu ya. Nah, bagaimana kita mengatasi supaya jangan sampai jadi lebih rewel gitu ya memang. Ya tentunya kita harus berikan pertama adalah cairan yang cukup, lalu kita berikan juga pemberian semprotan hidung yang apa air garam lah istilahnya apa normal salin jadi salin normal NaCl yang 0,9%. Eh, eh, Ya bentuknya sudah banyak yang udah jadi gitu ya di apotek bisa dibeli bebas itu untuk memberikan supaya mempunyai mengurangi dahak ataupun ingus yang kental di hidungnya yang bisa menyumbat pernapasnya dan juga bisa mendorong kotoran itu jatuh ke belakang sehingga akan lebih membuat si anak jadi lebih lega gitu ya. Itu salah satunya itu. Dan keadaan rewel itu juga mungkin kalau sama seperti kita kalau kena infeksi gitu misalkan ada kena batuk pilek aja radang gitu kan kita juga merasa badan nggak nyaman gitu ya.
badannya juga nggak enak, linu-linu dan lain sebagainya. Nah kalau bayi kan cuma bisa nangis gitu, bisa rewel aja gitu ya. Nah itu juga sama gejalanya kayak begitu. Sebaiknya memang dilakukan seperti itu. Ya, Jadi apa? udah. Hidungnya yang diatasi ya, supaya dia bisa lebih Dalam dia rewel. nafasnya lebih enak ya. Oke, yang nomor dua, apakah pneumonia harus ditindaklanjuti rujukan ke rumah sakit? Bagaimana cara lebih mudah mengenalnya bahwa itu pneumonia, dok? Ya, sorry, tadi ada teman saya. Ya, jadi pneumonia kalau sudah diobatin sembuh itu ya sebenarnya nggak perlu pengobatan lanjutan ya. Tapi kasus apa sih yang perlu kita rujuk ke rumah sakit yang lebih besar ya tentunya kalau dia tergantung dari fasilitas kesehatan yang ada gitu ya. Kalau memang dia tipe tipe B, tipe A mungkin pasti insya Allah sih bisa mengatasi pneumonia. Tapi kalau tipe C pada kasus-kasus yang lebih berat mungkin memang harus dirujuk gitu. Jadi kalau misalkan memerlukan perawatan level 2 atau level 3 ataupun ICU, pengetahuan yang lebih ketat ataupun apa sarana prasarana untuk menunjang seperti laboratorium yang lebih lengkap atau ronsen radiologi yang lebih lengkap, maka memang sebaiknya dirujuk. Tapi masalahnya juga kan kalau di negara kita kan memang tergantung dari daerahnya ya. Kalau daerahnya memang gampang apa ya dicapai, yaitu fasilitas ataupun sarana prasarananya seperti transportasi, jalan dan lain sebagainya itu apa eh, mudah diakses ya. Tentunya memang lebih mudah untuk merujuk. Tapi kalau beberapa kasus memang agak susah karena mungkin karena medannya dan lain sebagainya ya. Jadi kasus yang sedang dan berat itu kalau memang kira-kira dari rumah sakit itu tidak bisa, mungkin sebaiknya dirujuk ya. Mm-mm. Itu biasanya bertahap ya dok ya, sampai dokter akhirnya bilang, oh ini pneumonia gitu ya. Awalnya kan dia Ya, ya. apa kesulitan nafas, lalu evaluasi Ya. berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kasus pneumonia yang sudah ada ancaman gagal nafas, misalkan anaknya udah mulai penurunan kesadaran, sudah mulai apa lemah gitu ya, kesadarannya menurun, tidur terus. Lalu kalau kita dokter memeriksa suara napasnya makin lama eh, makin berat lah gitu ya, suara napas kurang-kurang makin berat ya. Atau malah jadi sepi suara napasnya misalkan ya. Kalau dokter tuh tahu tuh sepi itu, nah itu berarti sudah merupakan suatu ancaman gagal nafas. Mhm. Tapi proses rujukan juga harus memperhatikan kira-kira anak ini eh, transportable nggak gitu. Kalau kita rujuk jangan-jangan nanti malah jadi bermasalah di perjalanan gitu karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang mau merujuk pasien dengan kondisi yang berat seperti itu, kita stabilisasi dulu. Ada langkah-langkah awal yaitu stabilisasi, pemberian cairan dengan infus. Dan kalau ada anak dengan kondisi pneumonia yang berat sedang sampai berat, maka sebaiknya segera diberikan antibiotik injeksi itu melalui infus. Karena dia pemberian antibiotik itu hitungannya paling tidak pada saat IGD paling tidak dalam 1 atau 2 jam pertama diberikan. Karena itu untuk memberikan kita harapkan responnya bagus gitu ya positif sehingga akan apa eh, jadi lebih baik si bayi gitu, atau si anak itu. Nah kalau sudah stabil dan pastikan bahwa rumah sakit yang akan kita rujuk itu sudah menerima informasi dan biasanya kita tuh ada sistem yang namanya SPGDT gitu. Jadi apa sistem apa singkatannya apa sih? Jadi kalau antar rumah sakit tuh punya tuh hubungannya Mhm. apa kontak gitu bahwa kami mau merujuk pasien dengan kondisi seperti ini dan perlu perawatan yang lebih intensif misalkan atau lebih pelayanan yang lebih apa lebih lebih besar gitu ya dokter spesialisnya lebih lengkap. Nah itu dipastikan bahwa rumah sakit yang akan menerima itu sudah terinformasi dan sudah ada kata eh, apa konfirmasi dari rumah sakit yang akan menerima pasien tersebut bahwa oke silakan kirim gini-gini gitu. Kalau belum ya jangan sampai seperti itu kasihan nanti bayi bisa kenapa-kenapa di jalan atau sampai di sana ternyata nggak ada tempat juga kebetulan IGD juga lagi penuh kasihan gitu gitu. Tapi Mhm. ini harus dikomunikasikan juga antara pihak dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain dan ke orang tua ataupun keluarga. Jadi supaya tidak salah paham. Kadang-kadang kan kita juga suka mendengar tuh kasus-kasus di mana dokternya katanya nggak mau ngerujuk gitu ataupun dokternya nahan-nahan pasien gitu kan sebenarnya kasihan juga sih kalau 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 saya mendengar apa sejawat-sejawat saya ya
bahkan sampai diancam apa kekerasan fisik gitu ya. Karena mungkin kita kadang-kadang di IGD itu kan eh, kita harus memutuskan dalam waktu cepat gitu ya. Tapi di sisi lain kemampuan kita juga terbatas gitu loh. Kita kalau mau merujuk nanti kalau kenapa-kenapa di jalan kan kasihan juga pasiennya. Jadi akhirnya kesannya jadi seolah-olah ditahan lama-lama dan lain sebagainya. Padahal mungkin masih memerlukan pemantauan dulu, stabilisasi dulu gitu ya. Ini jadi ngomongin yang lain. Tapi paling tidak ya Nggak apa-apa. ini Tapi, realitas yang ada di lapangan itu seperti itu bahwa memang kita sebagai dokter apalagi di IGD itu kan menghadapi berbagai kasus yang mendadak memerlukan pengawasan ataupun pemantauan yang lebih cepat dan tepat gitu. Terima kasih, Mbak. iya, oke. Jadi Mam Sendets itu juga perlu tahu gitu kok dok. Apa? Jadi Hmm. merujuk itu juga ada banyak pertimbangan ya. Eh, Iya, Takutnya nanti betul. di perjalanan ada sesuatu itu juga mesti menjadi tanggung jawab dokter yang menangani sebelumnya. Baik, dok. Ya, betul. Kita lanjut ya. Wah ini Hmm. pasien dokter nih, tapi nggak apa-apa. Dia menanyakan, mungkin bisa juga dengan yang lain. Ibu Hmm. Tini dari Jakarta Selatan, anaknya usia 28 bulan. Dok, anak saya 9 bulan terakhir ini nggak naik BB-nya. Hasil lab aman, pernah mantu dan ronsen sama dokter Rifan 1 tahun yang lalu. Tapi setelahnya mungkin nggak ke dokter Rifan lagi nih. Hmm. Eh, tapi hasilnya hanya paru yang sedikit buram waktu itu. Nggak ada Ya. intervensi apa-apa juga dari dokter. Apa saya harus mantu tes atau ronsen ulang lagi ya dok? Untuk mengetahui penyebab BB Hmm. Ya. yang stagnan. Ya. Ya, jadi untuk masalah kayak berat badan yang tidak naik atau sulit naik, memang ya tadi seperti disampaikan di depan bahwa kita harus pikirkan sebagai TBC itu atau TB tuberkulosis itu sebagai salah satu penyebab yang kemungkinan bisa menyebabkan. Di samping mungkin penyebab lain seperti infeksi saluran kemih dan juga kita jangan lupa bahwa mungkin kita harus evaluasi juga pemberian makanannya atau mungkin pola asuhnya. Karena kadang-kadang kalau untuk orang tua yang bekerja, dua-duanya bekerja dan si kecil dititipkan di pengasuh atau di mana? eh, oleh pengasuh atau babysitter atau dengan kakek neneknya itu memang kita harus evaluasi juga pemberian makannya dan lain sebagainya karena mungkin saja tidak naiknya itu karena mungkin secara fisik dia tidak menderita sakit ya tapi mungkin eh, asupannya aja yang belum optimal gitu ya. Ya mungkin ada perlu evaluasi gizinya, asupan makanannya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu seperti ya harus dicapai dulu tuh evaluasinya dilakukan dulu. Nah, tapi setelah itu baru kita mungkin perlu juga kalau misalkan awalnya kita lakukan evaluasi mantu tes negatif, ronsen juga nggak khas ke arah TBC, mungkin karena kemudian beberapa bulan kemudian tidak ada perbaikan juga, ya mungkin kita perlu reevaluasi lagi ke arah TBC juga mungkin perlu gitu ya. Banyak 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 hal yang perlu kita pikirkan supaya jadi tidak terjadi overdiagnosis ataupun underdiagnosis. Jadi jangan sampai kita juga lolos ya. Gitu. Itu Mbak Asyanti, oh gelap ya. Gelap? Nah, Enggak kok. Kita bisa nah, lihat. Jadi untuk Ibu Tini tadi anaknya BB-nya nggak naik 10 bulan itu harus dilihat banyak hal ya dok ya. Tidak iya langsung betul. tidak langsung harus mantul lagi atau ronsen lagi ya. Iya Eh, betul. setelah setelah yang lain-lainnya sudah negatif baru baru Ya. itu mungkin ya gitu ya. Sambil jalan kita evaluasi ulang. Udah jalan. Tapi kalau sampai 10 bulan itu kayaknya agak-agak gawat darurat nih ya dok ya. Hmm? Ya, jadi memang harus dievaluasi lagi sih itunya, kondisinya ya. Harus dievaluasi lagi secara seksama, komprehensif gitu ya. Iya Bu Tini ini tolong di ini lagi dengan dokternya ya. Eh, Diajak diskusi apa saja nih yang harus di, dilewati diperiksa ya. Oke, berikutnya. Saya sebenarnya ingin lari ke sesudah nomor 6 ya, tapi nggak apa-apa. Eh, Ibu Fitri dari Depok, anaknya 5 tahun. Malam dok, anak saya batuk pilek berulang sejak pasca bronchopneumonia.
bronchopneumonia bulan Agustus tahun ini. Apakah itu efek dari bronchopneumonia itu? Hmm. Dia Ya, dia batuk ya pilek tadi terus. ya. Jadi memang sekarang ini memang lagi musim, jadi ISPA itu, ISPA bagian atasnya itu memang terjadi berulang-ulang, berkepanjangan dan hilang timbul gitu ya, seringkali begitu. Eh, Bisa saja mungkin dia batuk pilek yang berulang itu mungkin memang karena memang ada sumber penularan di sekitar dia, misalkan di kelasnya, di rumah, teman bermain dan lain sebagainya, sehingga pada saat dia mau proses penyembuhan, tapi dia kena kontak lagi dengan penderita lain yang lagi aktif gitu ya. Nah, itu juga tentunya akan menyebabkan jadi mudah terinfeksi lagi gitu. Jadi muncul gejala ulang lagi, muncul lagi gejala, jadi tidak berkesudahan gitu ya. Makanya idealnya sih sebetulnya kalau misalkan memungkinkan, apalagi kalau misalkan punya anak-anak balita ataupun batita yang sudah ada kegiatan di luar rumah seperti sekolah ataupun di eh, di mana daycare misalkan. Nah, itu sebaiknya kalau lagi banyak yang lagi sakit agak di stop dulu gitu ya, libur dulu lah dengan kegiatan itu supaya tidak tidak memudahkan terjadinya reinfeksi atau infeksi-infeksi yang berulang gitu. Karena kalau dia semakin Hmm, terpapar dengan sumber penularan, maka dia nggak akan berhenti-berhenti itunya sakitnya. hmm, hmm, hmm. Hmm. Jadi dan juga belum tentu karena bronchopneumonia-nya ya. Memang Ya biasanya kadang-kadang dia memang bukan karena pneumonia-nya. Biasanya kalau pneumonia-nya yang tidak berat, tidak menyebabkan jaringan paru jadi rusak yang semi permanen, biasanya tidak akan berulang sih gitu ya. ya, Biasanya akan sembuh sembuh sempurna biasanya gitu. Ya, ini memang hanya kondisi sekarang ini memang banyak ya tular menular ya, di sekolah ya. ya Jadi betul. take Ya. care. Jadi itu tadi pesannya kalau lagi sakit kurang sehat lebih baik di rumah saja karena rentan kena lagi ya. Ya Eh, betul. Mudah-mudahan juga sekolahnya bilangin ke orang tua yang anaknya lagi sakit orang lain tuh jangan masuk dulu daripada Ya pada betul. sakit semua. Oke, saya mau lari coba ke yang bawah nih, yang Hmm. yang hadir. Eh, anak ya gimana nih? Anak anak, wah panjang nih tapi. eh Susah juga nih. Ceping hidung. Oke. Oke, kita lihat Ibu Lea dari Tangerang. Dok, saya ada kasus bayi usia 4 bulan batuk, batuk karena satu rumah batuk. Pas lagi Hmm. tinggi-tingginya polisi kemarin. Ya. Polusi. Awalnya batuk-batuk 2 minggu, sangat jarang, lalu sembuh batuk lagi seminggu kemudian. Sangat sering sampai mengganggu tidurnya. Ada suara grok-grok, bahkan muntah lendir 2 kali sehari. Ini masih 4 bulan bayinya. Hmm. Pernah demam, tapi hanya 1 hari, dok. Nafas masih normal, menyusu masih banyak, masih tampak aktif, tidak ada tarikan dinding dada dan cuping hidung. Tapi BB-nya tidak bertambah. Itu termasuk apa ya, dok? Ya, jadi memang itu kalau si bayi itu kan memang daya tahan tubuhnya masih belum terlalu bagus, sehingga dia kalau dia terpapar dengan sumber penularan ISPA, misalkan di rumah lagi banyak yang batuk, itu juga tentunya ya sistem imunnya juga akan kewalahan itu untuk menghandle infeksi tersebut. Dan dia masih memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kalau pada anak-anak yang atau orang dewasa, anak yang lebih besar atau orang dewasa gitu ya. Jadi kalau dia nggak demam, tapi dia apa masih mau minum dengan baik, anaknya masih aktif, ya mungkin ya perlu isolasi aja sih, artinya jangan sampai terkena infeksi lagi. Jadi kalau masih ada yang batuk pilek di keluarga, jangan gendong dia, jangan cium dia, jangan dekat-dekat dia dulu gitu ya. ASI tetap dilanjutkan karena ASI itu juga punya nutrisi yang baik buat anak-anak bayi gitu. Itu jadi nggak usah pakai. Jadi kalau pemberian antibiotik ya tentunya harus dievaluasi lanjutan oleh dokter karena kita harus memastikan apakah ini memang sekedar dia batuk pilek yang berulang karena terpapar oleh sumber penularan yang terus-menerus atau memang ada gejala lain pneumonia misalkan yang lebih ringan gejalanya. Nah itu kalau dokter menyatakan seperti itu, jadi memang sudah boleh diberikan antibiotik. Gitu. Oke. Jadi pemberian antibiotik jangan sembarangan ya, apalagi masih bayi ya.
Ya eh, betul. dokter harus ini dokter ya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau udah batuk pilek berulang-ulang seperti apa harus dibawa ke dokter dok? Kalau memang tidak ada episode yang sembuh-sembuh gitu ya, lalu eh, mulai mengganggu aktivitas dia, menyusunya mulai berkurang, ataupun anaknya lebih rewel, lalu ada demam yang berlanjut. Nah, itu memang sebaiknya diperiksakan dulu tuh, karena memang kita harus memastikan penyebabnya apa nih gitu ya. Kalau udah tahu penyebabnya apa, menjurus ke arah mana, maka terapinya akan lebih terarah dan lebih fokus. Jadi jangan sampai kita terapi hanya apa hanya berdasarkan eh, perkiraan-perkiraan gitu. Iya, jadi lebih baik bawa ke dokter aja ya Bu ya. Apalagi Mm-mm. kalau BB-nya Mm. sudah terganggu untuk dievaluasi. Ya. Oke, baik. Saya naik lagi deh dok ke atas. Hmm. Ya. Tadi udah satu dua tiga ya. Sekarang nomor empat, Bu Lilik Ika Rahmawati dari Bali. Anaknya usia 3 tahun 11 bulan. Dok, anak saya sudah selesai pengobatan tuntas TB di bulan Juni 2022 tahun lalu ya. Hmm. Tapi setelah Hmm. pengobatan selesai, berat badan anak tidak ada peningkatan. Dan di bulan Hmm. Januari 2023 didiagnosa asma. Setelah itu sering sekali batuk pilek setiap bulannya, berobat ke dokter anak disarankan untuk mantu tes kembali. Hmm. Dan hasilnya positif, diameter lebih dari 10 mili. Apakah butuh pengobatan TB lebih lanjut, dok? Dia ini ya sudah pernah dibantu tes sebelumnya ya. Iya, sebelumnya pengobatan TB malahan sampai Namanya. baru tuntas Juni Ya. 2022. Jadi kekurangan dari tes mantuk itu biasanya kalau sudah pertama kali positif, diulang lagi kemungkinan besar akan positif juga gitu. Nah, jadi berpulang kepada mungkin kita perlu kalau udah pernah positif jangan diulang mantu tesnya lagi, mungkin pemeriksaan lainnya, misalkan pemeriksaan dahaknya gitu ya, pemeriksaan Mm-mm. apa tadi sputumnya gitu supaya lebih memastikan. Dan juga kita harus pastikan bahwa tidak ada sumber penularan baru gitu di keluarga. Ya, kita harus apa explore apakah ada anggota keluarga yang menderita batuk-batuk yang nggak pernah sembuh-sembuh gitu, atau ada kakek nenek yang memang penderita diabetes, misalkan kencing manis. Kenapa ditanya diabetes? Karena seringkali kalau di daerah yang endemis TBC seperti di Indonesia, eh, penderita DM dewasa itu mempunyai sistem imun yang rendah, sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Dan yang di daerah endemis, infeksi yang paling sering adalah tuberkulosis atau TBC. Jadi memang harus dipikirkan kalau memang ada yang lagi sakit batuk-batuk atau yang lagi sakit diabetes, tanyakan kembali apakah ada gejala batuk-batuk gitu. Pokoknya semua anggota keluarga yang dewasa terutama ya, atau remaja atau dewasa yang ada nggak yang batuk-batuk lama gitu nggak sembuh-sembuh, badannya makin kurus. Termasuk misalkan ada mbak yang bantuin di rumah yang walaupun dia cuma pulang hari aja, tapi tetap kita harus evaluasi karena bukan tidak mungkin kalau dia pernah kontak juga kalau misalkan ada yang. Nah, kalau memang ada sumber penularan baru, ya kita evaluasi lagi. Mungkin perlu pemeriksaan ronsen, mungkin perlu pemeriksaan sputum tadi, dahaknya gitu ya. Dan kalau Saya, misalkan nggak ada semua, ya mungkin perlu evaluasi lagi apakah eh, ada sebab lain yang menyebabkan keluhan tersebut muncul gitu. Ya, biasanya ya begitu tuh kalau itu kita pastikan. iya, ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, kalau udah pernah mantuk tes, lebih baik Kemungkinan jangan besar dia akan positif lagi. tes yang lain Betul. ya. Yang sebetulnya. Mm. Tapi yang itu tadi yang kalau ada anak kena TB, apakah harus semua anggota keluarga itu dites juga, apakah dia TB apa enggak, dan tesnya tes apa untuk kalau situasinya seperti itu dok? Kalau apa udah pernah TB? Enggak, kalau jadi ada Ah, anak terkena TB, apakah hmm. otomatis seluruh anggota keluarga harus diperiksa atau bagaimana? Iya. Ya, pertama yang dewasa harus di screening dulu. Biasanya kalau dewasa bisa ronsen, ya ronsen parunya, atau kalau dia ada gejala seperti berdahak, ya mungkin dipisah dahaknya, ya. Atau misalkan dia dicek darah, namanya pemeriksaan darah itu IGRA yang menunjukkan karena infeksi itu. Jadi tergantung dari
domisili, daerah yang pada apa tempat tinggal keluarga tersebut, apakah memiliki laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan indera. Tapi memang sekarang sih sudah lebih banyak sih di daerah-daerah yang bisa melakukan pemeriksaan indera gitu ya. Kalau dulu jauh lebih sedikit. Kita tuh tes darah untuk mengetahui ada infeksi TBC atau tidak gitu. Hmm, hmm, Nah hmm, itu selain ronsen, pemeriksaan dahak atau tes indera gitu. hmm, Nanti dievaluasi. Setelah itu nanti konsul ke dokter mungkin penyakit dalam atau ke dokter paru hmm, spesialis pulmonologi dewasa gitu. hmm. Tapi agak repot juga ya. Atau di Atau ke screen aja. puskesmas. Ya, jadi puskesmas itu sebetulnya punya mereka tuh puskesmas itu sudah memiliki tim yang khusus menangani kasus-kasus seperti tuberkulosis, baik anak maupun dewasa. Jadi untuk daerah-daerah yang uh, apa yang agak jauh dari perkotaan yang mungkin bisa ke puskesmas. Jadi untuk diperiksakan ya. Iya Eh, betul. atau yang diperiksakan hanya yang batuk-batuk aja tuh, atau gimana dok? Tetap tetap saja kita harus pastikan dulu anggota keluarga jadi sebuah anggota keluarga sebaiknya diperiksa dulu karena kan kita nggak mau ada yang lolos gitu loh. Kalau Oke. cuma satu satu yang ada gejala aja, takutnya nanti mulai mungkin TBC kalau TBC kelenjar misalkan, nah itu kan jarang yang batuk-batuk kalau Iya dewasa. betul. Karena TB itu bisa samar ya, belum tentu Ya batuk ya. gejalanya. Oke. Mm-mm. Jadi kuncinya sebetulnya idealnya semua bayi di BCG ya. Ya Eh, betul. berapa? 2 bulan pertama ya dok ya? Ya usia 2 bulan pertama diberikan vaksinasi BCG. Jadi, Iya, jadi lebih baik mencegah di awal-awal. Kalau sekarang semua harus ya dok ya, harus diminta vaksinasi vaksinasi apanya? BCG. Oh iya, jadi ya kalau dulu kan ada yang wajib, ada yang dianjurkan. Kalau sekarang sih semua sebaiknya dipenuhi apabila memungkinkan gitu. Dan Hmm, memungkinkan dalam arti secara finansial atau secara ketersediaan vaksinnya itu sendiri. Ya. oke, ya baik. Eh, chat saya ketutup nih. Hmm. Oke, semoga ini ya menjawab ya Ibu tadi yang dari atas. Ini banyak sekali pertanyaan nih dok. Sekarang udah 20.30 nih jamnya. Nah, iya, udah selesai deh. Iya nih, dokter bisa baca nggak ya yang mungkin menarik yang bisa relevan kepada banyak orang di sini. Mana tuh? TB banyak nih. Kita udah baca. Pneumonia ya. Hmm, Hmm. ini batuk, batuk pilek berhubungan dengan coklat. Atau ini dari peserta Ibu Vita di Jogja. Anaknya usia Hmm. 5 tahun. Anak saya pernah mengalami bronkopneumonia usia 6 bulan. Setelah dinyatakan sembuh, sering mengalami batuk pilek berulang. Ini mirip yang tadi ya. Hingga Hmm. diagnosis TB. Sudah menjalani pengobatan TB selama 6 bulan dan dinyatakan sembuh. Saat pandemi, anak jarang batuk pilek karena lebih banyak di rumah. Nah, itu dia ya. Namun Hmm. setelah masuk sekolah, anak saya sering batuk pilek berulang. Pernah Hmm. ronsen 2 kali, dinyatakan suspek TB lagi. Namun hasil mantul 2 kali negatif tanpa pengobatan TB. Selanjutnya tes alergi dan dinyatakan alergi terhadap debu, tungau, kacang, coklat, dan bulu binatang. Apakah kondisi paru-paru anak yang dengan riwayat bronchopneumonia atau TB bisa sepenuhnya kembali sehat, ataukah itu menjadi cacat? Nah ya. Bagaimana pencegahan agar anak tidak batuk pilek berulang pada anak dengan alergi? Mengingat berat badan anak saya naik turun karena batuk pilek ini. Upaya apa yang ini harus dilakukan supaya tetap sehat? Itu dok. Ya. Jadi memang ke itu. Jadi kalau sudah yang dibantu tes 2 kali itu ya. Ya. Jadi memang kalau mantu tes itu kalau udah 2 kali negatif memang mungkin bukan TBC gitu ya. Apalagi kalau misalkan gizinya bukan gizi buruk, jadi hasil mantu tesnya bisa kita percaya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berat badannya nggak naik-naik, tapi dia juga sering menderita batuk pilek berulang karena ada kontak dengan teman-temannya, ya bisa jadi karena
infeksi yang berulang itulah yang menyebabkan berat badannya juga tertahan, nggak naik-naik gitu. Nah, kalau udah 2 kali negatif mantu tes ya udah mungkin mungkin sebaiknya tidak dipikirkan sebagai TBC lagi gitu. Apalagi kalau tidak ada kontak dengan penderita dewasa yang diduga sebagai penderita TBC gitu. Jadi kalau berat badan kalau dia batuk pilek berulang terus muncul lagi gitu ya. Jadi aja artinya mungkin apakah dia ada alergi atau bukan gitu. Misalkan alergi seperti asma atau rhinosinusitis. Jadi itu yang harus dipikirkan. Kalau batuk pilek berulang karena infeksi yang berulang di ketularan dari teman-teman di kelas, itu tentunya juga akan menyebabkan berat badannya akan tertahan, susah naik. Karena kan kalau kena infeksi itu kan artinya terjadi reaksi inflamasi di dalam saluran pernafasan, di dalam tubuhnya dia. Yang reaksi inflamasi itu membutuhkan energi. Nah, energi itu diambil dari makanan yang dimakan sehari-hari. Kalau dia makan, itu sebagian besar akhirnya dipakai buat infeksi tadi. Ya. Jadi kalau dia berulang ya udah makanya makanan banyak buat infeksi tadi. Sehingga akhirnya untuk naikin berat badannya jadi agak berkurang, jadi tidak ada atau dipakai semua gitu. Makanya sebaiknya tadi kalau mau di kelasnya lagi banyak yang sakit batuk pilek, sebaiknya liburkan dulu, itu jangan sampai kontak dulu. Ini apa boleh buat gitu ya. Atau pakai masker lagi, tapi namanya anak-anak ya agak susah untuk dipakai masker. Tapi paling Hmm. tidak itu ya kalau masih tetap mau masuk harusnya pakai masker ya. Yang sakit pakai masker. Ya, ya betul. Baik dok, kayaknya kita harus sudahi ini. Mam Zendet, mohon maaf Hmm. kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi tadi apa beberapa pertanyaan dipilih, mudah-mudahan relevan dan menjawab pertanyaan Mam Zendet yang tidak terjawab. Mungkin sebelum kita ini melanjut ke acara berikutnya, dokter mau memberikan sekali lagi take home Hmm. message. Jadi gimana nih tentang apa kesehatan saluran pernafasan? Kuncinya Ya. awalnya bagaimana dan apa yang perlu step-step yang dilakukan oleh Moms and Dads? Ya, jadi kita bercermin pada saat pandemi ya. Kalau pada saat pandemi itu paparan sumber penularan atau sumber infeksi pada anak-anak kita itu terhadap anak-anak kita tuh udah diputus mata rantainya. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak itu jarang menderita sakit batuk pilek, apalagi sampai pneumonia gitu ya, apalagi sampai TBC. Misalnya kalau dia tidak ada penderita penularan dari penderita dewasa yang ada di sekitar dia. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mengisolate, jadi bagaimana kita bisa menghindari paparan penularan penyakit. Nah, itu harus dimulai dari diri masing-masing tuh, dari setiap anggota keluarga dalam setiap rumah gitu ya. Kalau bagaimana kalau misalkan lagi ada yang batuk pilek, sebaiknya eh, agak di apa ya, diisolasi supaya tidak menularkan ke yang lainnya dan memberikan kesempatan pada dia untuk sembuh, menyembuhkan dirinya gitu ya. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang karena pada saat ini kan dengan berbagai faktor yang ada di luar seperti polusi, udara panas, masalah apa eh, apa salah apa iklim yang tidak menentu, tentunya juga akan memiliki pengaruh tersendiri. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita tuh ada yang menderita alergi seperti asma gitu ya. Jadi polusi yang itu juga pasti akan menyebabkan dia terjadi gangguan pernapasannya. Dan terus diingatkan bahwa pola hidup bersih dan sehat itu penting untuk tetap dipegang oleh masing-masing individu, termasuk anak-anak, dan pengawasan di sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum memang harus selalu dijaga ketat gitu ya. Jangan lupa juga asupan nutrisi yang optimal buat anak-anak kita, lalu imunisasi dilengkapi supaya kita bisa memberikan bekal ketahanan tubuh anak dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi tersebut. Dan kalau yang paling penting lagi kalau misalkan anak-anak menderita sakit, pada saat menderita sakit, selain memberikan asupan nutrisi dan cairan yang cukup, kita juga harus mulai mengenali secara dini kalau ada tanda-tanda kegawatan ataupun emergensi, sehingga dengan mengenali dini kita jadi lebih apa memberikan lebih aware ya, dan juga bisa dilakukan tata laksana lebih dini sehingga hasilnya akan jauh lebih baik kalau dibanding datang dalam keadaan yang anak sudah berat sakitnya gitu. Mungkin itu dulu Mbak Asyanti dan Mams and Dad, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Dokter Rifan yang sudah apa meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Eh, ini sedang ada
seminar berapa? 3 hari ya dok ya di Tiga Padang ya? hari, ya, ya Para dok, 3 hari. para, para dokter anak pada ngumpul di Padang nih, Mam Sendes ya. Eh, Ya, pertemuan ilmiah tahunan, Oh, pertemuan ilmiah PIT. tahunannya PIT ya. Oke. Hmm. Baik, Dok. Ini kita foto bersama yuk untuk dokumentasi sebelum Ya, apa eh, pada bubar. ya. Mam Senda mau foto bersama Dokter Rifan. Silakan buka kameranya. Kita ada waktu Hmm. ya. Kita hitung beberapa waktu. Sekalian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Mam Sendes yang sudah berpartisipasi. Ini semuanya pasti karena ingin belajar supaya supaya si kecil terjaga kesehatannya dan tahu bagaimana caranya mengatasinya di rumah kalau lagi nggak ada dokter ya. Dan tahu kapan harus segera dibawa ke dokter. Sekali lagi terima kasih banyak. Event yang akan datang nih, ada event berikutnya adalah hari Kamis akan ada Instagram Live dengan dokter gigi, dokter spesialis kedokteran gigi anak ya, tentang membangun kebiasaan perawatan gigi sejak dini. Masih banyak mam sendes yang merasa itu susah, tapi itu harus dan itu nanti akan diberikan tipsnya hari Kamis ya. Berikutnya adalah webinar minggu depan, tips tangani penyakit yang sering menyerang si kecil. Nah, ini kelanjutannya dari malam ini. Jadi pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa ditanyakan di minggu depan juga ya ke Dokter Aisyah Zikritama minggu depan webinar ya. Lalu ada juga berikutnya, oh ya, toilet training. Ini juga banyak yang ingin minta gimana sih caranya, dan juga sekalian mencegah ISK yang berulang ya. Ini dari Dokter Ina Rosalina dari Bandung yang akan sharing di Instagram Live. Itu saja yang saya bisa share. Sekali lagi terima kasih banyak pada Mams and Dads dan kepada Dokter Rifan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan mohon maaf jika dokter anakku penyelenggaraannya kurang baik atau ada yang salah kata. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.